Apa kabar? Baik dan luar biasa. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa, dipimpin oleh Kakak Lina. Adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita mulai acara ibadah kita, terlebih dahulu kita datang Tuhan di dalam doa. Kakak yang memimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan atas pimpinan dan pertolongan Tuhan, sehingga kami boleh kembali untuk beribadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya dengan keadaan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami membuka acara ibadah kami hanya dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, siap memuji Tuhan? Semuanya bangkit berdiri. Kak mengajak kita memuji Tuhan dengan satu pujian, Pekerja Kristus yang mulia. Masih semangat? Masih. Siap menari untuk Tuhan? Siap dong. Kita akan menyanyikan sebuah pujian yang mengatakan bertambah-tambah dalamnya. Saatnya untuk kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, duduk dengan tenang. Namun sebelumnya kita mau memuji Tuhan dengan sebuah pujian yang mengatakan, Aku mau mendengar firman Tuhan.
Selamat pagi, selamat hari Minggu. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami semua, dan sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Untuk itu Tuhan, bersabdalah kepada kami, karena kami siap mendengarkan cerita firman-Mu. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita membuka Alkitab kita. Bahan cerita yang kakak ambil untuk kita pada pagi hari ini yang terdapat di dalam Kejadian pasal 41 ayat 53 dan Kejadian pasal 42 ayat 38. Nah, judul cerita kita pada pagi hari ini adalah Saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir. Selamat menyaksikan videonya. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Sementara itu, Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti, sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Dari mana kamu? Kamu ini pengintai." Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan." "Hamba-hambamu ini 12 orang. Kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami, dan seorang sudah tidak ada lagi." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Sudahlah, kamu ini pengintai." dan dimasukkannya mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka, "Biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan. Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku." Ia mengambil Simeon dari antara mereka, lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. "Tetapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu." Sesudah itu, mereka pun memuat gandum itu ke atas keledai mereka, lalu berangkat dari situ. Ketika seorang membuka karungnya untuk memberi makan keledainya di tempat bermalam, dilihatnyalah uangnya ada di dalam mulut karungnya. "Uangku dikembalikan. Lihat, ada dalam karungku." Ketakutanlah mereka. Ketika mereka sampai kepada Yakub, ayah mereka, di tanah Kanaan, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya. Dan Yakub
ayah mereka berkata kepadanya, Kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi, dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu. Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya, Serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali kepadamu. tetapi jawabnya, Anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita. Nah, adik-adik, dari cerita yang telah kita saksikan tadi, Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan bersikap seperti Yusuf yang selalu mengasihi, mengampuni. Nah, adik-adik, demikian juga kita sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai anak Tuhan. Jika ada yang membenci kita, yang mengejek kita, kita tetap mengampuni mereka. Kita tetap mengasihi mereka. Kita tidak boleh dendam ya. Kita harus mengasihi. Nah, adik-adik, demikianlah cerita yang kakak sampaikan untuk kita. Nah, adik-adik, kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kakak juga akan memberikan satu ayat hafalan untuk kita di minggu ini ya. Yang kakak ambil di dalam Lukas pasal 11 ayat 4. Lukas pasal 11 ayat 4. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Nah, inilah bagian firman Tuhan atau ayat hafalan untuk kita di minggu ini. Nanti videonya akan dikirimkan kepada guru-guru sekolah minggu. Nah, kita akan mengakhiri acara ibadah kita pada pagi hari ini dalam doa. Kakak yang pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, karena kami boleh menyelesaikan ibadah kami dengan baik pada pagi hari ini. Tuhan Yesus menolong kami setiap pribadi kami, anak-anak sekolah minggu dalam satu pekan ini, apapun aktivitas kami Tuhan, kami rindu Tuhan selalu menjaga, menyertai kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami menutup acara ibadah kami hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin.